Hari ini saya dari divisi kardiokongenital akan membawakan sebuah bacaan dari divisi dengan judul Double Chamber Right Ventricle dengan pembimbing Dr. Heru Subroto, spesialis konsultan. Next. Ya. Kita awali dari definisi dulu. Jadi apa itu sebuah double chamber right ventricle? Dari namanya aja kita sudah tahu bahwa dia adalah sebuah right ventricle dengan dua ruang. Nah, bagaimana mendefinisikannya? Jadi kalau berdasarkan referensi, dia didefinisikan sebagai suatu bentuk dari penyakit jantung kongenital dengan obstruksi akibat dari kelainan otot, nah itu kata kuncinya, yang membagi ventrikel kanan menjadi dua porsi. Jadi ventrikel kanan dibagi dua porsi, di porsi proksimal dan dengan porsi distal, di mana porsi ini memiliki perbedaan tekanan. Porsi proksimal memiliki porsi tekanan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah berada di sisi distal. Next. Nah, ini karakteristiknya. Dia memiliki karakteristik paling tidak memiliki perbedaan tekanan antara dua chamber yang anomali tadi sekitar 20 mm Hg antara distal sama proksimalnya tadi. Dan pada beberapa kasus yang berat, tekanan bahkan bisa sampai mencapai berbeda 85 mm Hg bahkan sampai 100 mm Hg. Untuk klasifikasinya, ini dia dibagi dalam dua bentuk berdasarkan jaringannya, siapa yang membentuk obstruksinya. Jadi yang pertama, dia adalah rangkaian otot yang melintang. Ini otot-otot yang ada di ventrikel kanan, dapat berupa trabekula ataupun dia sebuah moderator band. Itu dimasukkan dalam DCRV type 1. Untuk type 2-nya, dia hipertrofi dari otot-otot parietal dan septal. Biasanya untuk type 2 ini dia related dengan penyakit lain. Contohnya VSD, atau mungkin dengan hipertrofi kardiomiopati yang menyebabkan sebuah turbulensi sehingga menyebabkan adanya adaptasi dari ventrikel kanan tersebut menjadi lebih tebal dan menyebabkan sebuah perbedaan tekanan antara proksimal dan sisi distal. Untuk epidemiologinya kasus ini sangat jarang. Dari semua total penyakit jantung kongenital, dia hanya berkisar antara 0,5 sampai 2%. Jadi bukan dari seluruh jantung sehat ya, tapi untuk dari seluruh penyakit jantung kongenital. Dan lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan wanita dengan perbandingan 2:1. Terjadi 10% pada pasien VSD yang menjalani koreksi. Namun, sebaliknya pada pasien dengan DCRV ini memiliki VSD sebesar 90% kasus. Jadi dia ketika kita melihat sebuah VSD dan akan membuat koreksi, maka 10% dari seluruh kasus tersebut memiliki sebuah DCRV. Tapi pada DCRV, kalau sejak awal sudah kita diagnosis sebagai DCRV, dia 90% memiliki VSD. Kemudian 3,1% pada TOF yang menjalani koreksi, dan pada dewasa ini ditemukan sangat jarang, 2,1%. Jadi ini etiologinya. Jadi secara teoretikal dia masih dalam perdebatan. Kenapa bisa sampai muncul sebuah band atau sebuah sekat yang membagi ruang ini. Jadi berdasarkan mekanismenya, yang pertama adalah karena peningkatan aliran darah pada pasien VSD yang menyebabkan hipertrofi dari kristal supraventricularis dan yang kemudian menyebabkan sebuah obstruksi. Jadi dia mengalami hipertrofi pada satu segmen tertentu. Kemudian pergerakan dari trabekula septomarginal atau moderator band yang dia harusnya ada di distal, dia bergerak sampai ke arah superior. Dan hal ini akan menyebabkan aliran di dalam ventrikel kanan karena ada moderator band yang besar, dia akan menyebabkan sebuah turbulensi, dan turbulensi ini menyebabkan dia hipertrofi. Dan hipertrofi itu progresif, sehingga dia bisa memotong atau sampai seperti memberi sekat pada ventrikel kanan. Tetap perluasan dari otot trabekula septomarginal yang sampai dengan sisi apex di ventrikel. Nah, ini kelainan-kelainan penyertanya. Jadi PSD merupakan kelainan penyerta yang paling sering terjadi pada DCRV, baik perimembranus, subarterial maupun muskular. Vena pulmonari valve stenosis dan bicuspid pulmonary valve. Ini seperti kasus yang kita dapatkan kemarin. Ada malalignment dari ventricular septum, ASD, left superior vena cava, dan anomali sirkulasi dari koroner. Ini ilustrasi dari sebuah DCRV. Kita memiliki
dua ruang. Yang harusnya satu ruang ini dia terpisah oleh sebuah penebalan atau obstruksi dari penebalan ototnya. Ini menyebabkan perbedaan tekanan baik di dari sisi proksimal dengan sisi distalnya. Lalu mungkin akan terpikir, apa bedanya dengan TOF? Apa bedanya dengan PSD dengan PS? Nah, nanti kan saya jelaskan. Ini secara ini ya, saya mau menunjukkan sebuah gambaran obstruksinya ini dari view dari ancangan transatrial. Ini transventricle tanpa ada obstruksi dari otot dan penebalan ototnya. Ini jaringan fibrus. Next. Ini sama, ini dari pasien yang meninggal akibat LCOS pasien akibat dari RVOTO-nya ini tanpa ada penebalan dari flow tract-nya. Jadi untuk mendiagnosis itu cukup sulit. Jadi beberapa referensi bahkan membuat sebuah judul difficulties in diagnosing double chamber right ventricle in adult. Artinya memang dia tidak mudah didiagnosis, bahkan tidak terdiagnosis atau salah diagnosis. Ini dari anamnesis itu tidak spesifik untuk membuat pemeriksaan pada DCRV. Dengan modalitas yang kita punya adalah EKG, ECHO, di mana ECHO ini TEE-nya lebih spesifik dibandingkan TTE. Kateterisasi jantung hanya membantu dalam mengkonfirmasi diagnosis dan menyingkirkan adanya JAD, serta MRI ini adalah modalitas terbaik yang digunakan untuk mendiagnosis DCRV. Ini dia pitfall dalam diagnosisnya. Kenapa sih dia sulit? Karena dia bentuknya mirip dengan beberapa kelainan lain, seperti PS, VSDPS, kemudian tetralogy of Fallot, kadang Dorvi. Bedanya pada double chamber right ventricle ini, dia bukan tipikal yang aliran pulmonalnya turun. Jadi kalau TOF, PS, dia aliran pulmonalnya turun. Tapi pada DCRV ini, dia dengan tipikal yang aliran pulmonalnya justru meningkat. Dan memang sangat sulit mendiagnosisnya karena modalitas kita di awal adalah TTE. Dan TTE ini sulit untuk mencapai ke RVOT. Gitu. Next. Ini tanda dan gejala, jadi pasien bisa asimptomatis jika RVOTO yang terjadi ringan sampai sedang. Simptomatis bisa muncul sebuah gejala mudah lelah, sesak nafas, pusing, bahkan angina, gagal jantung kanan, sianosis juga bisa terjadi jika posisi VSD tadi di bagian proksimal. Jadi dia pada sisi yang pressure yang tinggi dari obstruksinya, maka akan menyebabkan R2 shunt dan terdengar murmur sistolik di ICS 3 sampai 4. Jadi pemeriksaan ini memang tidak spesifik untuk mendiagnosis sebuah double chamber right ventricle. Ini untuk EKG-nya. Dari EKG kita dapatkan gambaran 50% pasien mendapatkan gambaran RVH dengan tipikal gelombang R lebih tinggi dibandingkan gelombang S pada V1 dan gelombang S pada V1, V3, V4, V5 itu lebih dalam daripada gelombang R-nya. Dan kita dapatkan gelombang T yang harusnya di V1 dan V2 itu bisa dalam bentuk negatif, di V1, V2 pada DCRV dia menunjukkan kondisi yang positif. Artinya dia dominan di right ventricle. Next. Ini untuk echo-nya. Jadi ini saya tampilkan yang TEE-nya. Di sini kita dapatkan gambaran transgastrik, kita dapatkan RVO-T-nya ini terobstruksi oleh struktur otot yang membatasi antara RV dan RVO. Di sini akhirnya menimbulkan sebuah spectral jet yang hasilnya menghasilkan sebuah pressure gradient sebesar 52. Jadi ini modalitas awal kita ketika melakukan atau menduga adanya suatu double chamber right ventricle. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada stenosis yang stenosisnya hanya segmental. Dia tidak satu segmen panjang seperti pada infundibulum stenosis yang milik TOF atau VSDPS. Next. Ini pada MRI. Ini gambaran MRI, ini rek atrial, ini rek ventricle. Harusnya di sini inlet, ini trabecular portionnya, dan ini adalah RVOT-nya. Tampak sebuah penyempitan atau penebalan dari otot yang menyebabkan sebuah obstruksi. Jadi memang paling jelas tampak adalah dari gambaran MRI.
Ini untuk kateterisasi. Di sini tampak memang ada penyempitan. Jadi ini mengkonfirmasi, kateterisasi itu biasanya pada orang yang dewasa dilakukan untuk mengkonfirmasi angina. Kan keluhan utamanya di angina ketika dia datang ini akibat dari DCRV atau karena CAD. Jadi sekaligus dilakukan right heart catheterization. Ini sama, ini contoh yang tampak jelas bahwa ada sebuah obstruksi di right ventricle. Nah ini tampaknya. Kalau pada kasus-kasus dengan VSDPS atau kasus-kasus dengan TOF, maka kita akan mendapatkan PA-nya dia dengan ukuran yang kecil karena dia low blood pressure, low pulmonary blood flow. Tapi pada kasus DCRV ini, dia khasnya dia memiliki pulmonary blood flow yang masih tinggi. Karena biasanya 90% dia disertai dengan PSD. Next. Ini untuk hemodinamik jantungnya. Jadi di sini tampak ada pressure dari MPA, RVOT, dan right ventricular inflow-nya. Jadi di sini di sisi yang paling proksimal, ini sisi yang RVOT atau distalnya, di sini di MPA-nya. Ini tampak bahwa tekanan di RV inflow-nya sampai 78. Ini gelombang pressure-nya tinggi, sedangkan RVOT dan MPA ini dia dalam kondisi yang normal, sama. Sistoliknya di 40. Artinya ini ada obstruksi di bawah dari RVOT. Ini diagnosis bandingnya. Maka dia memang sering salah diagnosis dengan ini. Tetralogy valve, PS valvular, PSD, dan PSD dengan PS. Untuk tata laksananya, dari banyak sumber yang saya gunakan, pembedahan adalah tata laksana utamanya pada kasus dengan DCRV ini. Obat-obatan itu hanya memberikan suportif, menurunkan gejala, dan menangani komplikasi seperti aritmia. Jadi di sini obat-obatan yang bisa diberikan adalah beta blocker, itu meningkatkan kapasitas aktivitas dan menurunkan gejala. Jika ada aritmia, diberikan anti aritmia, pacemaker sampai dengan ICD. Tapi tata laksana utama untuk obstruksinya adalah harus dengan pembedahan. Next. Ini indikasinya, jadi kapan sebuah DCRV harus dilakukan pembedahan? Yang jelas pasti nomor satu, simptomatis. Simptomatis seperti yang saya sebutkan tadi, mulai sampai hanya keluhan ringan sampai dengan right heart failure. Kemudian peningkatan gradian lebih dari 40. Pada beberapa referensi dikatakan ketika didapatkan tekanan gradiennya lebih dari 40 walaupun tanpa simptom, dia tetap menjadi indikasi untuk dilakukan pembedahan. Kemudian adanya penyerta lain yang membutuhkan intervensi, PPK-action yang besar, adanya regurgitasi aorta dengan derajat berapapun, dan penambahan obstruksi yang progresif, biasanya pada kasus-kasus yang type 1, yang obstruksi yang progresif. Next. Ini dari teknik pembedahan, secara ancangan sama digunakan sternotomi median, kemudian kanulasinya dikanulasi di aorta dan di kaval. Kita buka jantung, bisa dilakukan dalam 3 approach. Yang pertama atriotomi kanan, tricuspid, kemudian ventriculotomi kanan, ini dilakukan seperti yang kemarin dilakukan ventriculotomi kanan, kemudian nanti ditambahkan patch pada saat penutupan, dan kombinasi antara atrial dan transpulmonari, jika didapatkan segmen yang obstruksi tadi cukup sulit untuk di-approach dari transventricle. Next. Ini contoh yang tadi dengan atriotomi kanan, tampak setelah tricuspid disibakkan, ini tampak ada obstruksi di ventricle kanan, di dalam ventricle. Ini jaringannya sudah bukan jaringan otot murni, dan dia sudah bercampur dengan jaringan fibrus. Next. Ini setelah dilakukan ventriculotomi kanan, ya maaf ini kepotong. Ini ventricle kanan, dilakukan ventriculotomi kanan. Ini ototnya. Jadi terjadi penebalan otot di dalam ventricle yang kemudian dibebaskan menggunakan biasanya dia dibebaskan menggunakan right angle, setelah itu di reseksi. Next. Ini hasilnya setelah dilakukan ventriculotomi kanan, dia tampak sudah tidak ada obstruksi. Next. Kemudian ditutup menggunakan bovine pericardial patch pada referensi yang saya gunakan ini. Ini untuk mencegah terjadinya penyempitan dari lumen dari RV-nya lagi. Next. Ini untuk prognosisnya
Dari banyak referensi mengatakan bahwa mortalitas pasca pembedahan DCRV jangka pendek maupun jangka panjang itu sangat baik. Dan mortalitasnya itu bahkan minimal. Hanya sekitar 2%. Dari 33 pasien yang dioperasi, 2 meninggal akibat LCOS. Itu pada satu referensi yang saya baca. Dengan rate survival rate-nya 98% dalam 1 tahun, dan 5-10 tahun ya dia mencapai survival rate-nya 90%. Setelah dilakukan pembedahan, lebih dari 80% dalam kondisi baik dan pasien tetap dalam kondisi yang asimptomatis. Tidak ada perbedaan yang signifikan, baik untuk angka harapan hidup antara pembedahan dilakukan saat dewasa ataupun saat masih anak-anak. Nah, namun dari pernyataan ini pun menyebabkan sebuah pertanyaan. Timing yang tepat untuk melakukan pembedahan pada DCRV itu kapan? Tapi tetap belum ada jawaban sampai saat ini. Kemudian untuk komplikasi pasca pembedahan, ini kematian 3%, ini akibat LCOS, kemudian aritmia, karena kita melakukan sebuah reseksi dan intervensi pada right ventricle, dapat terjadi sebuah AV block dan disfungsi RV. Next. Ini untuk take home message-nya, DCRV merupakan penyakit jantung kongenital yang jarang terjadi, dan biasanya DCRV ini disertai dengan kelainan jantung lainnya. DCRV sering sekali mengalami misdiagnosis atau bahkan tidak terdiagnosis saat preoperatif. Dan kecurigaan adanya DCRV, pemeriksaan MRI merupakan penunjang yang paling baik untuk mengkonfirmasi diagnosis. Jadi bukan untuk diagnosis awal kita langsung, oh ini harus di MRI, bukan. Tapi planning kita untuk diagnosis awal itu tetap dengan menggunakan imagingnya adalah dengan ekokardiografi. Tapi setelah ada muncul keraguan apakah ini DCRV atau bukan, adanya pressure gradient namun ruangannya tidak besar, ruangannya tidak sempit, MPA-nya ternyata alirannya masih besar, maka muncul kecurigaan terhadap DCRV itu wajar dan dikonfirmasi untuk menggunakan MRI. Kemudian tata laksana utama ini adalah dengan pembedahan, melakukan reseksi pada obstruksinya, dan angka keberhasilannya cukup tinggi di 90% dan mortalitasnya 3%. Oke. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Prima tentang presentasinya. Ini juga review bagi saya, juga hal baru bagi Anda semua ya. Review bagi saya sebetulnya hal baru bagi saya juga. Nah, presentasinya bagus sekali, sangat informatif. Saya berharap Dr. Prima nanti memperdalam pediatri.